Selamat siang, saya Dian Novita Anggraini, Pendidikan Matematika PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Kristen Satya Wacana akan menampilkan mengenai pameran perayaan akhir perkuliahan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Hal yang akan saya bahas di sini mengenai yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua membuat perencanaan pembelajaran, yang ketiga analisis masalah berdasarkan teori, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Latar belakang masalah, dalam kegiatan pembelajaran biasanya guru belum memperhatikan semua perbedaan karakteristik peserta didik. Perlu adanya konsep pembelajaran paradigma baru agar peserta didik mampu dengan maksimal mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing. Dengan menciptakan pembelajarannya berpihak pada peserta didik, maka tujuan capaian pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Untuk teori yang pertama, berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat manusia itu terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dalam kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Sementara kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pelaksanaan pendidikan bagi anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak tersebut. Untuk teori yang kedua adalah teori belajar dan motivasi belajar. Teori belajar terdiri dari 4. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa hasil belajar terbentuk dari adanya stimulus dan respon. Belajar adalah suatu proses pembentukan keterkaitan antara stimulus dan respon atau rangsangan dan tindak balas. Untuk yang kedua, teori sosial kognitif. Teori ini merupakan salah satu teori belajar yang menjelaskan tentang pola-pola perilaku. Konsep utama dari teori ini adalah proses belajar dengan mengamati atau observational learning. Teori yang ketiga, teori konstruktivisme. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Yang keempat adalah teori humanistik. Teori ini berkaitan tentang belajar yang bukan sekedar pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian yang ada. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga peserta didik secara aktif membangun sistem pengertian dan pemahaman tentang realitas pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan memiliki peran penting agar terjadi perubahan perkembangan dan interaksi sosial. Untuk interaksi sosial dengan teman sebaya itu akan terjadi perdebatan dan diskusi. Nah, disinilah juga dapat membantu memperjelas pemikiran dan membuatnya semakin logis serta membangun pengetahuan dengan terus-menerus mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi baru. Teori yang berikutnya adalah tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Sebelum merancang suatu pembelajaran dan asesmen, kami merancang suatu asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter dan kondisi peserta didik. Dari asesmen diagnostik ini juga yang menjadi dasar saya untuk melakukan atau membuat perencanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di PPL 1 ini. Untuk yang pertama, gaya belajar. Kebetulan saya mengajarnya di kelas 7F. Jadi untuk gaya belajar di kelas 7F berdasarkan asesmen diagnostisnya dapat dilihat dari tabel yang saya tampilkan. Di situ gaya belajarnya ada yang auditori, visual, kinestetik, auditori visual, dan kinestetik auditori visual. Untuk perencanaan pembelajaran nanti, saya akan sesuaikan dengan gaya belajar yang ada pada kelas 7F.
Untuk cara belajar itu terdapat dari ramai dengan teman, ramai sendiri, tenang dengan teman, dan tenang sendiri. Itu juga menjadi salah satu, dasar untuk saya membuat perencanaan pembelajaran nantinya. Yang terakhir adalah mapel kesukaan. Mapel kesukaan ini juga menjadi poin penting juga dalam kita merancang suatu pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dengan mata pelajaran yang disukai, kita dapat menentukan bagaimana, eee, metode atau model pembelajaran yang cocok untuk mereka. Pembahasan yang berikutnya adalah mengenai rancangan pembelajaran. Dalam rancangan pembelajaran ini ada 4 langkah yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Untuk yang kedua, saya mengidentifikasi hasil asesmen diagnostik yang sudah saya dapatkan, saya buat tabel seperti tadi, lalu saya olah dan saya tentukan dulu metode atau model pembelajaran apa yang akan saya gunakan. Langkah yang ketiga, guru membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan asesmen diagnostik dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mengakomodasi dari cara belajar, minat belajar, dan mapel kesukaan tadi, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran ini, dalam pembelajaran berdiferensiasi saya menerapkan dalam 3 aspek, ya. Pertama aspek proses, aspek konten, dan juga aspek produk. Berikutnya adalah modul ajar atau perencanaan pembelajaran yang telah saya buat, yang telah saya gunakan pada PPL 1 ini. Modul ajar ini berisi tentang yang pertama, pada bagian informasi umum, sudah terdapat penerapan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Penerapan dimensi profil pelajar Pancasila ini dapat kita sesuaikan dengan materi pembelajaran. Di sini saya menerapkan profil pelajar Pancasilanya dalam 3 hal, yakni kreatif, bernalar kritis, gotong royong. Kita tahu, kita tidak hanya harus menyampaikan pemahaman pengetahuan saja yang ditingkatkan, tapi juga kita harus dapat membentuk peserta didik yang memiliki karakter yang kuat. Berikutnya lagi, di RPP terdapat rencana asesmen yang akan saya berikan kepada peserta didik. Asesmen ini saya lakukan dengan asesmen individu dan asesmen kelompok. Terdapat juga pula pertanyaan pemantik yang saya sesuaikan dengan konsep implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk asesmen ini tidak hanya terfokus pada asesmen sumatif atau akhir pembelajaran saja, tapi juga asesmen dalam kegiatan pembelajaran atau selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi kita akan tahu bagaimana proses pembelajaran itu terjadi sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berikutnya untuk kegiatan inti, pada kegiatan ini pengelompokan didasarkan gaya belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek proses. Berikutnya untuk kegiatan inti selanjutnya juga saya berdasarkan gaya belajar pengelompokan peserta didiknya. Jadi ini berdasarkan kemampuan awal peserta didik. Berdasarkan kemampuan awal peserta didik juga dapat dilengkapi dengan LKPD yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kelompokan peserta didik juga dapat didasarkan pada motivasi belajar dan pemahaman kognitif peserta didik. Ini juga dapat diterapkan sebagai salah satu aspek proses dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Eee, LKPD yang dirancang juga disesuaikan dengan konsep teaching at the right level, di mana LKPD dibuat mulai dari level rendah, sedang, dan tinggi. LKPD yang dibuat sudah ditentukan dengan kemampuan masing-masing setiap kelompok peserta didik. Jadi, LKPD-nya sudah disesuaikan, jika rendah maka levelnya juga, soalnya lebih mudah dibandingkan yang sedang dan tinggi, dan begitu seterusnya. Untuk pada akhir pembelajaran, peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan melalui berbagai platform. Ini agar peserta didik dapat berkreasi sesuai minat mereka dan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi pada aspek produk. Jadi, pada kegiatan akhirnya itu, saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk dapat membuat hasil karya, dapat berupa diagram flyer, boleh dalam bentuk poster, mind mapping, atau video. Video juga ada yang membuat dalam video TikTok, ada video YouTube. Tapi untuk penyajian hasil karya ini tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan saya atau guru agar
konten-konten yang mereka buat, produk yang mereka buat itu tidak menyimpang dari, eee, aturan yang ada atau materi yang ditentukan, seperti itu. Kita tetap melakukan pengawasan ketika anak menggunakan teknologi untuk membuat suatu karya. Pada kegiatan penutup dilakukan kegiatan refleksi yang sesuai dengan konsep implementasi kurikulum merdeka dan pembelajaran paradigma baru. Refleksi ini juga merupakan suatu kegiatan yang penting untuk saya sebagai guru dan juga untuk peserta didik. Mengapa? Karena hasil refleksi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk kedepannya. Refleksi ini juga dari guru dan juga dari peserta didik masing-masing. Untuk kegiatan pembelajaran, berdasarkan rencana pembelajaran tadi yang sudah saya paparkan, berdasarkan teori yang telah dijelaskan juga di awal, kegiatan pembelajaran dirancang harus dengan menyesuaikan karakteristik atau kondisi peserta didik. Kegiatan pembelajaran merupakan pembelajaran paradigma baru agar dapat memenuhi semua kebutuhan peserta didik yang beragam, sehingga potensi peserta didik dapat tercapai dengan maksimal. Untuk contoh-contoh LKPD yang saya gunakan dalam pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran diferensiasi, berikut ini saya tampilkan. Yang pertama adalah LKPD dalam bentuk diagram Feyerabd. Untuk yang pertama, contoh LKPD itu untuk mengelompokkan berdasarkan gaya belajar. Contoh LKPD yang kedua itu pengelompokan berdasarkan kemampuan awalnya yang heterogen. Jadi ada yang kemampuan awal, kemampuan awalnya itu dari yang mulai rendah, sedang maupun tinggi itu jadi satu. Jadi LKPD-nya sama semua. Cuman kita akan memberikan, bimbingannya itu berbeda-beda untuk setiap kelompoknya. Untuk yang contoh yang terakhir adalah LKPD yang disesuaikan dengan motivasi belajar dan pemahaman kognitif pada peserta didik dengan kelompok yang homogen. Jadi untuk yang LKPD A itu untuk yang kemampuan rendah, sedang, dan yang C adalah kemampuan tinggi. Berikutnya adalah contoh LKPD yang memuat literasi budaya khas Kota Salatiga sebagai bentuk pembelajaran yang responsif kultur. Jadi, kita harus tetap menyelipkan budaya-budaya yang ada di daerah kita, di daerah sekitar peserta didik, agar mereka tetap juga memiliki kecintaan akan budaya mereka dan juga untuk melatih literasi mereka. Dengan berliterasi, mereka akan memiliki untuk berpikir kritis. Berikutnya adalah mengenai rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu juga sebagai poin penting harus ada dalam suatu modul pembelajaran. Mengapa? Dengan rubrik penilaian kita akan dapat memberikan, asesmen-asesmen yang bersifat objektif kepada semua peserta didik. Untuk rubrik penilaiannya itu juga ada yang dari individu dan juga kelompok. Untuk yang pertama ini adalah lampiran asesmen lembar observasi selama kegiatan pembelajaran. Jadi, selama proses kegiatan pembelajaran kita akan mengetahui bagaimana prosesnya peserta didik untuk dapat mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah lampiran rubrik penilaian asesmen formatif yang kita gunakan dalam post-test. Untuk yang soal kuis juga kita biasanya memberikan soal-soal pemantik atau soal kuis yang dijawab secara cepat oleh peserta didik. Nah, di situ juga kita harus memberikan skor yang sama atau rubrik penilaian yang sama agar bersifat objektif. Dan yang tampilan yang terakhir itu adalah tentang post-test yang kita gunakan setelah menyelesaikan materi persamaan linear satu variabel, kita berikan post-test untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari hasil tadi, paparan LKPD yang kita berikan, maka dapat disimpulkan untuk asesmen pembelajaran dilakukan dengan tetap memperhatikan karakteristik peserta didik. Setiap asesmen yang dilakukan dilengkapi dengan rubrik penilaian agar asesmen yang diberikan mampu memberikan hasil yang objektif. Asesmen dilakukan tidak hanya dengan melihat hasil akhir, namun dalam proses pembelajaran juga dilakukan asesmen. Asesmen yang diberikan tetap berfokus pada proses bagaimana peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk evaluasi RPP, evaluasi ini kita lakukan berdasarkan, konsultasi dengan teman-teman PPL 1 dan juga dengan guru pamong dan juga dengan dosen pembimbing. Yang pertama untuk kelengkapan RPP-nya. RPP sudah memiliki komponen inti meliputi identitas, kegiatan pembelajaran, waktu, asesmen, media, dan sumber belajar. Jadi kelengkapan RPP-nya ini sudah dikatakan lengkap oleh guru pamong dan juga dosen pembimbing. Untuk pelaksanaan RPP,
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah diterapkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Namun, terdapat penyesuaian waktu dalam kegiatan diskusi. Ditargetkan 40 menit. Peserta didik meminta waktu tambahan untuk mempelajari lagi hasil pengerjaan LKPD karena nantinya yang maju menyampaikan hasil diskusi itu dipilih secara acak. Mengapa seperti itu? Berdasarkan pengalaman, dengan kita memilih acak siapa yang akan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya itu, maka dalam setiap kelompok itu tidak menggantungkan hanya pada satu orang dalam pengerjaan LKPD. Jadi semuanya dalam setiap anggota kelompok itu berusaha untuk tetap mempelajari, bagaimana LKPD tersebut. Jadi mereka siap untuk ketika ditunjuk secara acak. Berikutnya adalah refleksi. Refleksi mengenai kegiatan PPL 1 ini yang telah saya lakukan di, SMP Negeri 2 Salatiga. Refleksi ini saya menggunakan tipe 4F. Yang pertama adalah FAQ. Berdasarkan pelaksanaan RPP dapat dilihat dari hasil asesmen formatif, ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Jadi untuk anak-anak, peserta didik di kelas 7F itu hasil asesmen formatifnya dalam post-test-nya itu sudah tercapai dengan baik sehingga tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Dengan yang berikutnya adalah yang kedua feeling. Dengan pembuatan RPP yang disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik peserta didik, maka peserta didik maupun guru merasa nyaman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal. Yang ketiga, dalam pelaksanaan implementasi RPP telah dibuat dapat ditemukan hal yang menjadi kelebihan maupun kelemahan. Antara lain dengan memperhatikan hasil asesmen diagnostik serta teori yang ada, maka pelaksanaan pembelajaran terlaksana dengan efektif dan efisien. Yang terakhir, yang keempat, future. Berdasarkan pelaksanaan RPP di atas, diharapkan pembelajaran berikutnya dapat terlaksana dengan lebih baik dan kekurangan pada pembelajaran tersebut dapat dihindari atau dilakukan perbaikan. Pembahasan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dengan mengetahui karakteristik peserta didik, maka kita dapat membuat kegiatan pembelajaran yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik. Untuk sarannya, sebelum membuat perencanaan pembelajaran, guru perlu melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Dengan begitu, pembelajaran dan asesmen dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sekian, terima kasih atas perhatian dan telah menyaksikan video pameran hasil karya PPL 1 yang telah saya lakukan di SMP Negeri 2 Salatiga. Tetap semangat.